Oh iya. Jadi kalau anak nangis itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena kejepit, yang kedua karena dia sakit, entah masuk angin, entah sakit yang lainnya gitu ya. Atau yang ketiga karena gangguan jin. Atau tambahan satu lagi, nangisnya anak itu, atau mungkin karena ingin punya adik lagi. Nah, saya nggak tahu ini. Ini ataupun yang keempat itu ingin punya adik lagi. Itu anak yang terakhir, maksudnya yang nomor yang terakhir. Iya, yang kedua. Yang nomor 2. Oh, nomor 2. Itu bisa jadi ya Kang Doni ya. Itu nangisnya yang poin keempat, ingin punya adik lagi. Yang kelima pengen punya ibu lagi. Adik baru. Ibu-ibu bukan saya loh, ini MC-nya loh ini ya. Jadi 4 hal itu. Yang nomor 4 itu ngene ya. Ini psikis. Jadi apa misalnya dia kejeret ya sosnya dipijitkan kan gitu. Tapi ketika dia sakit atau yang ketiga karena gangguan jin, itu dibaca ayat Al-Quran itu tuntas. Nah, terus apa? Biasanya kalau anak-anak itu nangis itu gangguannya itu terkadang bukan masuk dalam tubuhnya ya, tetapi gangguan itu di luar. Sehingga apa? Pakai air 2 gelas. 2 gelas, yang 1 gelas, 2 gelas itu semuanya dibacakan ayat Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi. Ada jamaah bertanya, Ustaz hanya cuma 4 surat itu saja, itu cukup ya? Kalau tak sampaikan tentang ayat-ayat ruqyah, nanti jangan malah kok banget Ustaz, nggak situ ngaji loh. Wes itu cukup. Atau antum buka Al-Quran mushaf, bacaan Al-Quran, sebutkan, yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminumkan putranya, yang 1 dicipratkan di pojok-pojok. Itu yang namanya ruqyah tempat begitu. Ada beberapa, ada warung begitu ya. Insya Allah boleh dicetakkan warung Mbok Moro ayam geprek punya Mas itu, Mas bukan ayam bukan ayam ya ayam geprek Mbok Moro itu punya Mas Auf ya, Mas Auf. Lalu Bubur Syarifah yang ruqyah kami. Mangrove mesinnya beli 1, berapa miliar itu baru dipakai 2 minggu, macet. Teknisi Jogja ngecek nggak ada yang rusak begitu. Teknisi Jakarta datang, loh, ya wajar-wajar saja. Ternyata ada karyawan itu yang bagian pengoperasian mesin itu libur kan, sambil nunggu mesin ini di servis. Terus tanya, katanya ada dukun itu, kok play Mas? Mesin rusak di Terawang katanya. Itu oke, jin itu gondeli. Jadi saya ingat bisnis yang lainnya ngirimi jin untuk gondeli dirusak mesin. Ini bukan percaya dukun gitu, karena memang dukun itu bisa melihat jin. Hanya kami dengan air putih gitu gitu. Enggak saya kasih garam, soalnya kalau kasih garam, kalau mesinnya enak atau udah air putih biasa, tak baca ayat Al-Quran, tak ambil dikit, tak lalai mesin ya. Jadi itu adalah tak sekali sampai itu. Ya, setengah jam 20 menit, Bismillah dicoba, itu. Jadi bisa modeli mesin. Boleh tanglet Mas Nonong ya. Manajer Mas Nonong ya. Waktu juga Mas Ferry sama Mas Sinten, Mas Rizky. Dan rutin Mangrove 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kami ruqyah untuk pembentengan. Di samping juga kami sarankan ya di ruangan kerja itu diberikan kaset murotal. Karena mukjizat Al-Quran itu ketika kita baca atau kita perdengarkan. Kalau seandainya mungkin tidak penuh 24 jam, ya benda ketika menjelang buka 10 menit, 15 menit sebelum buka. Terus yang kedua 30 menit setelah sebelum tutup atau 30 menit setelah tutup, ya ada karyawane kondom setengah jam sambil resek-resek sambil menutup pintu dan sebagainya.
atau nanti malamnya juga tidur, tidur. Kalau maghrib kan ada yang 24 jam ya, karena tidak sebagainya ya selo-selo lah. Alhamdulillah saya. Dan juga warung dulu warung steak ada ya di bagian gereja itu ya, ada yang kami rupiah. Di mana? Di timur UPN itu juga pernah kami rupiah. Dulu kantor XL yang Mangku Bumi juga pernah kami rupiah. Terus warung-warung begitu ya. Habisnya kalau gangguan warung biasanya apa? Sihir pandangan mata. Saya akan tutup padahal nggak tutup. Sampai merembet apa? Sotonya ada pakunya, makanannya ada kotorannya, ada ular apa uletnya, atau dibuat basi padahal baru 1 jam, setengah jam, padahal selama dari pagi sampai sore nggak basi, ini tiba-tiba dagingnya basi. Ada juga dibuat sampai karyanya dibuat sakit dan sebagainya. Itu sihir penghalang rezeki. Lain waktu kita bahas, termasuk warung-warung yang menggunakan jin dan sebagainya, ke Gunung Kawi atau ke dukun dan sugih dan sebagainya. Dan waktu kita bahas, karena orang kaya karena setan juga bisa. Sebaliknya orang miskin karena setan juga bisa. Nek bisa saya memilih satu di antara dua itu, miskin karena setan atau kaya karena setan, saya akan milih miskin karena setan. Apa baru kan? Kenapa saya disalih sama setan? Jatah saya 5 juta sehari cuma dapat 50 ribu. Yang 4 juta 950 ribu apa? Di mana? Disaur sama setan atau dihalangi oleh setan. Berarti apa? Saya disalih setan, ya kan? Saya pilih itu daripada saya karena setan itu. Saya pakai mantra-mantra, lelaku. Berarti kan saya bersyukur dengan setan kan? Itu bagian dari kesyirikan. Lebih baik saya miskin karena setan daripada sugih karena setan. Ya iso ya sugih sing barokah. Jatah sisi 5 itu ya begitu insyaallah. Satu seperti itu. Amin. Jadi itu ya. Nah. Oh iya, monggo. Cukup Ustaz? Jelas ya, jadi enggak ya, monggo. Ya, jadi ada pengobatan bagian perutnya gitu ya, sit gitu kan. Ada pakunya, itu bagian dari sihir. Ada apa itu? Bohong-bohongan saja. Sit, dan siapkan pakunya itu ya. Terus yang berikutnya dimasukkan ke botol. Sit, ada 2 kemungkinan. Pertama, kita dibohongi. Oh juga dalam botol juga nggak ada isinya kok, tuyul, tapi kita juga nggak melihat tuyul dan sebagainya. Dibohongi, tapi dengan gaya-gaya kurang ada sebagainya, terus kita udah yakin gitu ya. Yang pertama itu dibohongi. Atau yang kedua, memang benar-benar dia menangkap jin dimasukkan ke dalam botol, tetapi selagi orang yang melakukan itu dia menggunakan jin. Jinnya dimasukkan ke botol, lalu apa? Dipagari. Yang magari siapa? Jinnya, orang yang aku bisa memasukkan jin ke dalam botol. Dan itu bagian daripada bersekutu dengan setan. Maka orang itu tidak lebih dari dia seorang dukun. Dan siapa percaya atau percaya apa yang dikatakan dukun tersebut, maka orang itu telah musyrik. Leres itu. Bacaannya tidak salah. Itu bagian dari ayat al-Quran firman Allah. Tetapi caranya yang salah. Ada apa menjadi salah? Kita dahar bakso daging sapi halal barokah dicampur daging babi haram. Siti kok dia tetap bacaan ayat Al-Quran tetapi caranya salah jadi salah. Bahkan Al-Quran itu nyebeh bisa. Katakanlah saya baca surat Yusuf, saya niati untuk nyebeh seseorang biar orang itu jatuh cinta sama saya, ini bisa. Itu jelas baca ayat Quran surat Yusuf biar ketampanan saya seperti Nabi Yusuf. Bisa nggak? Bisa. Wanita, ibu-ibu, janda-janda bisa jatuh cinta sama saya. Ya siapa yang saya tuju? Dia sudah bersuami atau belum? Dia gadis janda.
ketika saya tujukan pada soal itu, ketika imannya lemah, jadi jin itu masuk. Kok bisa ada jin yang bantu? Kenapa? Karena saya sudah melecehkan surat Yusuf. Kenapa saya melecehkan surat Yusuf? Karena saya membaca surat Yusuf untuk menyebeh perempuan agar perempuan wanita itu jatuh cinta sama saya. Berarti saya telah melecehkan surat Yusuf. Padahal surat Yusuf sebagai dari firman Allah itu apa? Kita baca, kita hayati, kita amalkan. Itu mukjizat Al-Quran, termasuk surat Yusuf bagian dari Al-Quran. Bukan dibaca terus biar ke taman saya Nabi Yusuf, saya sebutkan nama putrinya, nama wanita itu apa? Saya telah melecehkan surat Yusuf. Akhirnya apa? Jin memanfaatkan itu. Seakan-akan apa? Ini mukjizat surat Yusuf. Padahal justru melecehkan surat Yusuf. Ya sama dengan baca ayat Al-Quran, tetapi dengan apa? Ya kan? Dengan atraksi-atraksi dan sebagainya, ya kan? Itu cara yang tidak sesuai syariat, maka ya, ayat-ayat itu bisa disalahgunakan. Ya. Bahkan Al-Quran untuk nyebeh pun juga bisa. Itu sama dengan melecehkan Al-Quran. Saya dulu pakai Asmaul Husna, ya Qawi, ya Hayyu, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Somadu, Allah Akbar, ya Qawi yang kuat, ya Aziz yang memperkasa, ya Jabbar yang mengalahkan, ya Hayyu yang hidup, ya Qawi yang kuat. Saya dibacok apa? Saya memang niatnya biar dibacok apa? Saya waktu itu meyakini malaikat yang jaga saya. Ternyata apa? Justru saya melecehkan Asmaul Husna. Ketika saya membaca ya Qawi yang kuat, artinya apa? Kita maknai bahwa Allah Maha Kuat, kita pun juga kuat fisiknya, kuat materinya, kuat jiwanya, kuat materinya barang. Iso kan? Ya Hayyu yang hidup, jiwa kita harus hidup, ya kan? Hati kita harus hidup, berpikir, long dulu. Ya Jabbar yang mengalahkan, kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kesendirian. Gitu loh. Jadi bacaan ayat Al-Quran tidak salah, tetapi yang menjadi bermasalah dengan cara menangkap jin dan sebagainya itu menggunakan jin orang. Iya. Iya. Terima Ibu. Oh, betul. Jelas. Jadi masukkan botol itu ada dua guna. Pertama kita ditipu, yang kedua memang jadi orang itu menggunakan jin dimasukkan dalam tubuhnya itu ke botol terus dipagari dengan jin. Iya, karena jin itu sekali lagi bisa menembus ruang, bisa menembus tempat tanpa memecahkan, merusak tembok itu. Apalagi ketika jin itu dimasukkan ke botol, dia bisa menembus dinding botol itu tanpa memecahkan, membedakan botol itu. Apa ternyata memang benar-benar ada, itu dipagar sama jinnya orang yang aku mengubah, disadari amalnya. Ya tapi ya, monggo yang lain. Yang utama adalah dengan baca ayat Al-Quran, itu yang pertama. Surat Al-Isra ayat 82. Kemudian Al-Quran membuat sifat orang mukminin dan Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Terus yang kedua, boleh dengan kata-kata, ucapan, tetapi kata itu adalah permohonan doa kepada Allah. Nah gini tapi tetap diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah sakitnya sahabatku ini ya Allah. Saya mohonkan ya Allah, lewat hari ini Allah SWT sembuhkan sahabatku ini ya Allah. Kan dengan kata-kata permohonan itu boleh sah. Yang tidak boleh, wahai Allah dan jin. Wah, itu menjatuhkan Allah dengan jin. Atau langsung kepada jin, wahai jin tolong sembuhkan. Wah. Atau yang kedua, yang berikutnya, dia baca umat kami dan sebagainya dengan suara yang tidak jelas. Itu juga hati-hati. Ini doa, kenapa harus dirahasiakan doa?
Kalau itu doa yang baik, seharusnya disuarakan. Tapi kemarin saya curiga kalau orang diminum itu jelas itu mantra permohonan kepada jin biar apa? Biar pasien nggak mendengar, orang-orang sehat nggak mendengar, biar apa? Nggak curiga terus gelem minum. Jadi nggak jelas kalau diminum. Mualati Ustaz, dibuang saja nggak akan mualati. Justru apa? Jadikan kita celaka. Alhamdulillah ketika kita minum dengan bacaan yang komat yang tidak jelas. Jadi yang pertama dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua boleh dengan kata-kata baik kepadanya permohonan doa kepada Allah. Ya Allah sembuhkan sahabat ini Allah dengan air ini ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah perantara hamba ini Allah sakitnya jamaah saya sahabat saya sembuh ya Allah. Jadi sekali lagi semua ayat Quran itu sebagai asyifa, sebagai obat. Orang sakit bacaan Yasin boleh enggak? Boleh. Orang sakit karena sihir atau sakit medis bagian surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah boleh enggak? Boleh. Ya. Tidak dosa. Kalau Allah meridhoi sembuh. Ya. Cuman memang ketika kita membaca ayat Al-Quran itu ditujukan orang yang sakit kena sihir misalnya karena dia, itu memang bukan ayat khusus nih, tetapi sesuai ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan sesuai dengan bacaan itu sesuai dengan makna dari tujuan untuk apa. Misalnya katakanlah orang menikah yang dibaca apa? Surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nur ayat 27, ya kan? Misalnya mau mati, doa untuk mau mati baca surat Ar-Rum ayat 21 enggak apa. Atau misalnya jenengan kentilawah mantenan yang dibaca apa? Surat Yasin gitu. Dosa enggak? Jenengan enggak dosa. Anda yang baca dan pahala yang mendengar juga dapat pahala. Cuma tidak pas kan? Gitu loh. Ya deh. Tapi enggak dosa jenengan baca surat Yasin untuk orang mati, orang mantenan enggak dosa loh kan? Ini baca ya. Anda dapat pahala mendengarkan dapat pahala, tapi tidak pas aja. Tidak pas aja, ya kan? Sama dengan ketika kita meruqyah, ya kan? Kita orang kesurupan baca surat An-Nur ayat 27 dan supaya tanda kekuasaannya malah diciptakan dari jenismu sendiri supaya kamu tentram bersama ya. Malah nikah sama jin ini. Dapat pahala yang enggak dosa, tetapi biar lebih mengenai sasaran ya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya kan, tentang ancaman-ancaman Allah ya kan. Termasuk surat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang pemuda Yahudi bernama Labid bin Asam, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yasfik, ya kan? Atau Innallaha sayabtiluh, misalnya kata hancurlah yang namanya apa itu teluh, hancurlah yang namanya sihir dan sebagainya, itu lebih pas, ngerti nggih? Lebih pas. Nah, misalnya apa itu enggak hafal sesuatu yang tentang sihir dan sebagainya, begitu ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu cukup mewakili. Karena asbabul turunnya An-Nas, Al-Falaq itu kenapa? Karena Rasulullah itu pernah disihir oleh seorang pemuda Yahudi bernama Labid bin Al-Asam, sehingga turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Gitu nggih? Ya, itu cukup. Ngerti nggih? Karena misalnya hafal surat yang lainnya, itu tentang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah kan itu lebih tajam lagi. Ngerti nggih? Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau saya sampaikan ke tentang ayat ruh yang lainnya malah sesungguh kok kan malah jur memang sing moco atau mungkin loh kok kan jadi rada arsa-arsa dan sebagainya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dialih dengan Al-Fatihah ayat kursi sudah itu cukup diulang-ulang lagi. Kalau Rasulullah itu orang kena gangguan jin dibaca Al-Fatihah lalu diludahi sama Rasulullah. Al-Fatihah kan umul kitab. Ketika kita membaca Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga. Tapi kami nggak syarat itibak Kanjeng Nabi loh. Ada orang kena gangguan jin tapi Al-Fatihah tak ludahi. Pasien dan terima membalas ludah saya. Saya masuk usah diludahi tambah ratri mau tak itu ganti jajuh. Malah itu dengan sama pasien. Ludahnya Rasulullah berbeda dengan ludahnya kita. Ya pandang kita dengan air, kita minum kita berjun. Terima kasih. Jadi sah-sah saja baca apa. Tetapi ya sesuai dengan asbabul nuzulnya, terus dari isi bacaannya ini, ya kan? Nah, bisa orang kesurupan bacaan surat An-Nur ayat 27 Ar-Rum kan nggak pas gitu. Dosa enggak, kita dapat pahala, yang benar juga dapat pahala. Cuma, ya kan? Ada apa? Ketika kita bacaan ayat Al-Quran untuk maksudnya apa? Untuk peringatan buat kita, ya kan? Kalau kita manten apa ya tentang keberkahan manten kan gitu, dibacaan surat yang dibaca dengan manten.
kematian, ya baca surat Yasin, ya tentang apa itu dan surat yang lain sangatnya dengan kematian, atau surat Al-Imran ayat 185 kullu nafsin dha'iqatul maut dan sebagainya. Itu pas. Ya. Dan misalnya sifah ya kan dibacakan tentang surat Ar-Rum terus kita dulu ya enggak pas gitu ya cuma saja. Tapi dosa enggak kita dapat pahala. Tapi dipaskan astagfirullahnya gitu. Gitu nggih. Tema pengajian Isra Mi'raj gitu kan. Yo saya tema tentang jin ya apa. So kon ngisi pengajian manten tentang kematian, malah justru malam pertama mati to manten. Pak saya tadi ngisi tentang kematian iki mati. Pak Rasid itu. Gitu Mas ya. Apakah saya dosa? Tidak. Saya dosa ketika ngajari mantan berbuat elek, berbuat maksiat, berbuat mabuk dan sebagainya. Dan kuat mabuk dulu ini dosa. Itu nggih, jadi pas-pas. Baik, yang pertama, ketika saya diskusi dengan jin, itu ketika jin itu berada dalam tubuh seseorang, dia menggunakan apa itu fisik seseorang itu yang jadi pasien kami ruqyah itu. Jadi jinnya itu bicara lewat mulutnya pasien. Kami nggak bisa interaksi langsung, bahkan saya nggak bisa melihat jin kecuali celana jin dan rok jin. Kalau orang bisa melihat jin, maka di matanya ada jinnya, atau dia telah menggunakan kekuatan sihir, dia bersekutu dengan jin. Imam Syafi'i mengatakan batallah syahadat seorang itu ketika dia mengaku bisa melihat jin. Maka berbagilah buat kita yang tidak bisa melihat jin. Kalau antum bisa melihat jin, maka dia harus diruqyah syariah. Jadi kami diskusi dengan jin itu ketika dia berada di tubuh pasien ini kami ruqyah, terus jinnya reaksi, terus nanti tidak diskusi. Lalu yang berikutnya saya sampaikan bahwa ketika sesungguhnya Islam yang satu dengan Islam yang itu adalah saudara. Tentu Islam yang ahlu sunnah wal jamaah, yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu nggih. Lalu Ustadz nggak tahu latar belakang pasien ini, apa dia ikut alat itu dan sebagainya, tidak nggih. Tetapi saya tidak sampai mendetail itu. Tetapi pada intinya ketika dia minta tolong kepada kami tentang ruqyah syariah, berarti dia mengakui tentang ini bagian dari ittiba Rasulullah. Sehingga saya menganggap dia adalah bagian dari saudara kita yang ahlu sunnah wal jamaah. Maksud saya, dan saya tidak se-ekstrem itu. Mau tak ruqyah, kamu alirannya apa? Ahmadiyah, Qadian, nggak mau. Apa? Syiah, nggak mau gitu. Tapi kecenderungan kalau orang kayak begitu jelas nggak mungkin minta di ruqyah. Karena ruqyah syariah adalah dicontoh oleh Kanjeng Nabi. Dan Syiah kan tidak mengakui Nabi Muhammad Nabi terakhir. Jelas nggak mungkin orang Syiah minta kami ruqyah. Sehingga ketika orang minta ruqyah, dia paham tentang ini bagian dari sunnah. Sehingga dia bagian dari ahlu sunnah wal jamaah, minta anggap saudara kami. Entah Muhammadiyah, entah Salaf, entah Jamaah Tabligh dan sebagainya. Itu nggih, dia ada saudara. Terus yang berikutnya, jadi jin itu bisa bergelantungan. Kan ada jenis jin yang berbentuk udara, jenis jin yang bersayap, gitu ya. Jenis jin itu yang berkaki 2 maupun berkaki 4. Ada juga jenis jin yang setengah manusia setengah binatang, kayak alien, sejenis manusia, sejenis manusia dan sejenis menyerupai binatang. Jadi kombinasi gitu ya. Mungkin kakinya manusia, kepalanya binatang. Itu memang jenis jin-jin yang model begitu ada. Ada jin-jin tenaga dalam itu yang maksudnya jin-jin yang bergerak di udara. Atau yang jin terbang. Maksud jin terbang itu kelelawar, burung-burung. Tapi bukan burung pleci ya. Nanti kalau burung pleci terus saya digulai sing penggemar pleci ya. Sekarang baru gemak naik 2 daun. Mosok gemak harganya 2 juta. Gemak itu harganya 2 juta. Burung puyuh ceketer gitu. Saya beli kemarin 150.000. Mau ceketer gitu. Ini baru naik daun nih gemak. Mengalahkan pleci sama kenari kali. Bisa ambil Mas Derajat. Oh. Gitu nggih. Nah, termasuk jin itu juga menguasai teknologi.
Jin juga menguasai teknologi, termasuk tadi di awal saya sampaikan, jin itu ada yang pintar matematika, jin yang pintar sama dengan manusia. Hanya saja jin itu kita boleh. Bahkan jin itu juga punya nafsu, punya jatuh cinta, kecewa. Jin juga punya syahwat. Ada jin yang ingin poligami, ada jin perempuan yang tidak mau dipoligami. Itu ada. Ada pasien kami dicintai jin. Kenapa kamu cintai ini? Karena dia cantik, Ustaz. Dan dia tidak pakai jilbab. Kalau dia masuk kamar mandi, saya tidak baca doa, sehingga saya lihat auratnya, sehingga saya jatuh cinta sama mbaknya. Oh, makanya mbaknya nggak tertarik sama seorang laki-laki. Bahkan mbaknya itu ketika tanya orang tuanya nggak pengen menikah. Gara-gara kamu pengaruh, iya Ustaz. Biar dia tidak menikah dengan laki-laki dari golongan manusia, dia tak nikahi terus. Wah jin, haram kamu menikahi manusia. Nah, saya sudah terlanjur jatuh cinta ya Ustaz. Keluar nggak mau Ustaz. Tak sikat loh kamu, silahkan Ustaz. Tak baca ayat Al-Quran ketika Allah dan mati, kok mati loh. Nggak apa-apa Ustaz, cinta butuh pengorbanan. Jin kurang ajar ini. Tak semekdul. Apakah Rasul menyentuhkan? Ya, hakikatnya di Rasul menyentuhkan ketika dia menuju tempat dengan air lalu diciprat-cipratkan. Logika jin itu dibuat dari api. Ketika dipadamkan dengan air maka padamlah api itu. Atau yang kedua logikanya jin itu sifatnya panas. Ketika digebyur dengan air maka padamlah, hilanglah panas itu. Pernah baca hadis orang panas bagian daripada itu apinya neraka itu setan. Maka kalau orang sakit panas dimandikan jam berapa? Tapi sekali lagi keimanan itu nggak hanya hitung-hitungan logika matematika ya. Jadi kita punya uang 100.000 itu logika yang lain. Diambil 10.000 disumbangkan, hitung-hitungan matematika berapa? Jadi kilom 90. Tetapi agama tidak hanya sebatas logika, tetapi agama keimanan, keyakinan. Kang Sugeng gajinya sebulan insya Allah 4 juta, Bu Dewi kurang, gitu kan? Apalagi belum nikah. Itu logikanya sampai akhirnya dia nggak nikah. Padahal kalau dia benar-benar menikah, Allah Akbar, 4 juta tuh yang mungkin tuh sini kurang, tapi untuk menikah jadi barokah cukup. Kalau iklan bisa nggak analogi? Jadi jin itu ya, terbuat dari api ketika dibakar air maka padamlah. Terus jin juga sifatnya panas ketika disiram dengan air yang keluar maka padamlah, hilangkan panas. Termasuk orang yang sakit panas itu bagian daripada ibadah setan, ya kan? Itu kan medis, nggak boleh orang panas digebyur air, itu kan medis. Tapi dengan keimanan keyakinan, saya pernah mencoba, saya sendiri panas, tak gebyur jatai mati, saya mati. Ya jatai masih urip, saya mandi malam-malam jam 12, menggigil Allah Akbar sembuh. Bisa jadi panasnya itu dari setan ya. Itu ada yang belum terjawab. Oh ya, Maulid Nabi. Jadi Maulid kelahiran Nabi. Jadi kan Nabi Muhammad SAW menikah, ambillah segala sesuatu meskipun bukan darimu, tetapi itu baik untukmu dan agamamu. Kembali kepada adat istiadat. Jadi kalau Maulid Nabi dengan Nabi begitu itu pada konteksnya ini kita mengenang tidak semata kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tetapi ketika kita ini pendapat saya pendapat saya. Intinya apa? Kita mengenang tentang Sirah Nabawiyah. Tentang keteladanan Nabi, ya kan? Mungkin selama ini kita pengajian Isra Mi'raj nggak singgung tentang kebesaran Nabi Muhammad. Kita pengajian Sahur Ramadan mungkin tidak menyinggung tentang kebesaran Nabi Muhammad, kita tentang persiapan Ramadan dan sebagainya. Ya meskipun ada juga puasanya Rasulullah, gitu kan, Isra Mi'raj yang Nabi Muhammad, tapi hanya sebatas suratnya tok gitu. Tetapi ketika Maulid Nabi disinggung dari lahirnya, perjuangan Kanjeng Nabi dan sebagainya, macam tentang Qadri dan sebagainya, itu menurut saya sah-sah saja. Ya meskipun ada beberapa pendapat, kemarin Ustadz
salaf pas pengajian Maulid Nabi, pas momentum apa itu Maulid Nabi kan paginya libur ya, pengajian malam pas menjelang Maulid Nabi malamnya itu dia nggak nyinggung tentang Nabi Muhammad, jadi ya sah saja. Tetapi ini memudahkan kita, yaitu ketika kita ngisi pengajian Ramadan, temanya apa? Bukan kematian, nggak pas. Saya diundang panitia tentang song-song Ramadan, saya nyinggung kematian, tentang sihir, tentang santet, mungkin lain waktu saya tidak diundang lagi. Tapi itu Pak saya mau temanya tentang song-song Ramadan dan malah santet begitu, ya nggak pas, ya kan? Artinya apa pengajian Maulid Nabi untuk apa? Ya untuk memudahkan momentum Maulid Nabi untuk apa? Mengenang Nabi Muhammad SAW itu sah-sah aja. Dan ini khilafiyah. Ini khilafiyah. Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu ketika berperang ke umat Islam selalu kalah. Padahal umat Islam itu ketika kalah itu bukan karena sedikit umatnya, pasukannya, bukan tapi karena jadi banyak, tapi kok kalah terus. Karena Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi nembusi raja pada waktu itu begitu, khilafah pada waktu itu, untuk apa? Yuk, kita mengenang tentang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentang hero Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tidak hanya sebatas suami yang luar biasa sayang pada istrinya. Nabi Muhammad tidak hanya sebatas pedagang yang jujur luar biasa. Nabi Muhammad tidak hanya sebatas dokter Islam, tetapi Nabi Muhammad juga seorang pejuang, panglima perang. Disinggung tentang kehebatan Nabi Muhammad tentang strategi perang dan sebagainya, ya kan? Nah, ini apa dihidupkan kembali tentang Maulid Nabi, termasuk juga sholawatan, salamullah. Gitu. Akhirnya apa? Sebenarnya pada itu terus apa punya hero jihad umat Islam. Jadi pada intinya mentolerankan Nabi Muhammad. Tetapi ini bukan kewajiban, bukan sunnah. Kalau ngajinya sunnah. Cuma apa? Ini sebuah kebiasaan yang baik. Habis sholat Idul Fitri di Malaysia, di Brunei, lebih di Arab Saudi sana nggak ada salam-salaman kan? Maksud nggak ada tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad apa itu nggak boleh. Itu sesuatu yang baik. Asal apa? Kebaikan itu kata Rasulullah baik untukmu dan agamamu. Asal apa? Tidak merusak dan tidak musyrik. Takbiran keliling Allah Akbar. Zaman Rasulullah nggak ada, dan zaman tabi nggak ada. Tetapi zamannya sekarang ini apa? Di milenial ada. Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Asal apa? Tidak musyrik, tidak merusak. Takbiran bu onco sambil jojoi mobil mobil sambil babati mobil ini sudah ini merusak. Maka itu kemudaran yang didapatkan. Ada nggak? Allah alam. Saya ngisi pengajian Maulid Nabi ya saya ngisi. Ya memudahkan. Jadi apa kalau pengajian Maulid Nabi ya saya temanya Maulid Nabi, bukan song-song Ramadan, bukan songkirot, bukan sihir, bukan santet kan begitu, ya kan? Pak saya ngisi pengajian song-song Ramadan untuk memudahkan kita, untuk apa? Menegaskan tema. Ya nggak ada salah dengan apa? Kalau pengajian tempat saya itu Ahad Kliwon. Bid'ah Pak saya mengkhususkan Ahad Kliwon. Kenapa kok tempat saya itu kampung saya Ahad Kliwon? Untuk memudahkan tiap Ahad Kliwon jam 6 sampai jam 8 itu pengajian di Masjid Pringgolaya. Terus yang kedua kenapa Ahad Kliwon? Ahad Pon wis kampung ini pada zaman ini yo pengajian niku. Kok enggak Ahad Mage? Ahad Mage ning apa itu tonggo kampung tonggo dusun nih. Pada zaman kita juga ke sana. Itu bukan berarti kami membid'ahkan Ahad Pagi, Ahad Kliwon di tempat saya gitu. Mas Pani Proyu itu tiap Ahad Kliwon pengajian di Proyu, termasuk saya pemanterinya. Ya kan? Apakah itu pengkulturan Ahad Kliwon? Enggak sih, untuk memudahkan ya. Karena nek Ahad Pagi itu udah di Masjid Jogokarya. Nah, terus nek wong sing ngeyel, mbok bareng pisan Masjid Jogokarya. Nah, gitu. Yang nek wong ngeyel kan gitu. Tapi lo itu juga hanya Mas Pan untuk mengadakan, ya kan? Ya sing nek misal itu ngisruh ya bodoh-bodoh Ahad Pagi. Yo kalian Ahad Pagi, Mas Pan juga Ahad Pagi itu mungkin ngisruh kan gitu toh. Tapi ben bodoh-bodoh ngaji yuk. Ahad Pagi, Joko Karyan, Ahad Kliwon ning ngene Proyu ning kantor Proyu itu sah-sah saja. Jadi untuk memudahkan. Ya termasuk kepada Maulid Nabi. Nah menurut saya itu bukan bid'ah, ya, tetapi itu sesuatu yang ada baik. Untuk mengenang kembali, karena belum tentu
selama 1 tahun ini kita menyinggung pengajian tentang kelahiran Nabi, kemuliaan Nabi dan sebagainya kan begitu toh. Nah, mungkin dengan momentum pas Maulid Nabi itu tentang tema Maulid Nabi. Ya sama dengan pengajian Song-Song Ramadan kan begitu kan. Mungkin kalau saat ini saya menyinggung materi Song-Song Ramadan enggak pas loh. Oh sih, kan sasi kok Pak Said ya sok lali, ya sok nek Song-Song Ramadan kurang sasi, kurang 2 minggu, kurang seminggu pengajian Song-Song Ramadan wis oke kan begitu. Besok Mi'raj saya malam ini ngomongin Mi'raj mungkin enggak pas. Ya enggak dosa sih, Anda dapat pahala ilmu ngaji ya. Thalabul ilmi saya juga dapat pahala menyampaikan ngaji. Tetapi enggak pas ya tadi menikah baca surat kematian, surat baca Yasin kan. Apakah dosa? Ya. Gitu Mas ya. Gitu Om ya. Ya jadi sah-sah saja. Termasuk ketika kita beramal soleh, ketika rujukannya kepada satu di antara 4 mazhab itu maka sah. Membaca Al-Quran untuk orang mati boleh enggak? Boleh. Mazhab Imam Malik boleh sampai. Nah, surat Yasin yang dibaca untuk orang mati itu bagian dari apa? Al-Quran. Ketika saya ditanya boleh nggak membaca surat untuk yang mati? Boleh. Tapi nggak usah terjebak 107 harinya 40 harinya. Oke lah kalau 40 harinya jatuh hari Senin, 40 harinya bapaknya dijoki malam Ahad, boleh nggak? Boleh. 1 tahunnya bisa ngepasnya gitu ya, baca surat Yasin gitu. Jatuh pada tanggal sekarang 3 Januari 2019. Oh nanti dundur 3 Januari 2020. Ya ora apa-apa kan. Ya gitu. Pada intinya tetapi sekali lagi ya sambil kita ingatkan ketika memimpin Yasin ya sebaiknya monggo Ba'da Maghrib sampai Isya ya kan tiap hari. Boleh diijab kabulkan kepada orang lain. Karena anaknya membaca Al-Quran yang kepada itu pun otomatis akan mengaruh pada anak yang baca itu. Terus yang kedua otomatis akan mengaruh kepada orang tuanya baik yang masyhur atau yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau dengan orang lain itu harus ada diijab kabulkan. Ya Allah saya membaca Al-Quran untuk sahabat saya Ustaz Widoyo yang meninggal 1 tahun. Ya Allah saya membaca Al-Quran untuk saya ijab kabulkan dengan untuk adik saya yaitu yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Dan misalnya saya membaca Al-Quran samping enggak saya ijab kabulkan itu otomatis saya dan orang tua saya baik yang masyhur atau yang sudah meninggal. Ada begini. Jadi ada juga pemahaman ketika orang meninggal dunia itu terputus ke amalannya. Hadis Muslim ya, kalau tidak percaya perkara ilmu yang bermanfaat, amal soleh, amal jariah ya, doa yang soleh dan solehah. Tapi bukan berarti ketika hadis ini 3 ini tidak membatasi dia untuk didoakan, tidak membatasi dia untuk disodakohi. Rasulullah pernah membacakan doa ya, seorang pembersih masjid ketika Rasulullah itu bertanya kok nggak kelihatan di masjid. Lalu sahabat mendiko menyampaikan udah meninggal dunia. Lu kok ngabari saya? Pikir sahabat masjid dia hanya tukang bersih masjid. Masaknya kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah sedikit kaget sampai langsung mengantarkan kepada orang yang meninggal dunia yang bersih itu didoakan oleh Rasulullah. Ada juga seorang sahabat ketika malamnya mau nikah, dia tetap terima berjihad fisabilillah. Konteksnya begini, ayat itu ada yang mukahat, ada yang mutasyabihat. Begitu juga hadis ada yang mukahat, ada yang mutasyabihat. Gitu nggih. Artinya ketika Rasul itu mendoakan sahabat itu bagian dari ibrah bahwa kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Orang lain saja didoakan oleh Rasul apalagi orang tuanya. Kan begitu. Wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Nek wong ngeyel sing oleh itu mendekati zina, nek berzina oleh itu ngomong kafir kan begitu. Tetapi bagi orang beriman mendekati saja nggak boleh apalagi berzina, apalagi melakukan zina. Itu orang yang beriman. Tapi ngomong sing ngeyel wala taqrabu zina mendekati zina. Sing kalau mendekati tapi berzina apa kok mendok ikhlas dan sebagainya. Orang kan liberal kan begitu. Ya kan? Termasuk homo laki-laki perempuan itu hak asasi manusia. Ada fitrahnya saya tuh sebagai seorang laki nggak senang sama perempuan, fitrahnya saya senang sama laki-laki. Itu orang yang sederhana, ayat dan sebagainya. Artinya apa? Ketika sahabat saya didoakan apalagi orang tua. Terus yang kedua, Rasul itu mendoakan habis sholat fardu, Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya. Kaum muslimin wal muslimat, baik masyhur atau yang sudah meninggal dunia, baik laki maupun perempuan. Itu Rasulullah habis sholat fardu doa itu.
Terus yang berikutnya Rasulullah ketika mau masuk kuburan apa yang dia doakan? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan terlimpah kepada penghuni kubur. Artinya apa orang mati pun juga Kanjeng Nabi. Jadi bagian surat Yasin itu ya sunnah tahlilan itu bagian apa? Mendoakan. Tapi nggak usah terjebak saja tujuannya dan sebagainya gitu ya. Itu mazhab Imam Maliki boleh. Seorang janda mazhab Imam Maliki ketika dia menikahkan dirinya tanpa wali itu sah, tanpa wali nasab. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i harus pakai wali nasab. Kalau ayahnya nggak ada, mbahnya nggak ada, Pak D-nya, Pak L-nya, Pak D-nya nggak ada, kakaknya laki-laki atau adiknya laki-laki. Kok ternyata nggak ada, baru wali hakim. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki, seorang janda, Ustadz nikahi saya. Janda cerai atau hidup atau mati? Hidup ataupun cerai mati. Mulai Ustadz tolong menikahkan dengan janda. Saya ingin nikah siri, nikahkan. Boleh saksi loro, mahar, sah. Mazhab Imam Maliki. Nah, pakai mazhab apakah? Syafi'i atau Maliki? Korban itu mazhab Maliki hukumnya wajib. Artinya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjalah salat dan berkorbanlah. Mazhab Imam Maliki, ya kan? Menghayati ayat ini, ketika sholat dijadikan dengan korban sama-sama wajib. Berarti apa? Korban itu wajib. Kalau nggak wajib nggak mungkin dijajarkan dengan sholat. Sehingga apa? Mazhab Imam Maliki mengatakan korban itu hukumnya wajib. Dan Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Pakai mana? Ya, saya pakai Imam Syafi'i. Tadi saya nikah janda tadi mazhab Imam Maliki. Insyaallah. Ini janda cerai hidup atau cerai mati lho Bu, saya nggih. Tapi enggak pakai wali nasab. Boleh menikah diri sendiri tapi tetap ada yang menikahkan, dan ini wali seorang ustaz, seorang yang ulama, tapi tetap yang lain terpenuhi, ada saksi, dua laki-laki, ada mahar. Ya demikian, ada kurang dan lebih yang dimaafkan. Semoga kita dijauh oleh Allah, dilindungi oleh Allah, digolong oleh Allah ke dalam golongan selamat dunia selamat akhirat, mulia dunia mulia akhirat, mukti dunia mukti akhirat, lan bejo dunia bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal habil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.